Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pertemuan kali ini dengan mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan masih terkait uji normalitas. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas uji normalitas untuk data berkelompok, itu adalah uji normalitas Chi kuadrat. Pada pertemuan kali ini masih membahas uji normalitas, tapi uji normalitas yang digunakan jika datanya adalah data tunggal. Nah, jadi jika datanya data kelompok, maka gunakanlah Chi kuadrat yang pertemuan kemarin sudah kita bahas, ya. Tetapi kalau datanya itu adalah data tunggal, maka gunakanlah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji normalitas untuk data tunggal, jika datanya tunggal, itu sebenarnya ada beberapa ya. Ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, ada uji Lilliefors, kemudian ada uji Sapiro-Wijk. Tetapi di sini dalam pertemuan kali ini saya bahas satu aja, yaitu terkait uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dikembangkan oleh Andrei Kolmogorov dan Nikolai Smirnov. Nah, karena dikembangkan oleh dua orang itu, maka pengujian ini dinamakan Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov tersendiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian normalitas ini. Yang pertama adalah data berskala interval atau rasio. Yang kedua adalah data tunggal, ya, jika data tunggal gitu ya, atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. N itu adalah sigma F ya. N ini bisa atau sigma F ya. Nah, jadi kalau sigma F-nya besar maupun sigma F-nya kecil bisa sama-sama menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk prosedur pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang pertama sama seperti Chi kuadrat, merumuskan formula hipotesis. Jadi ada H0, ada H1. H0-nya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya berarti kebalikannya, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kemudian prosedur yang kedua, beda dengan Chi kuadrat. Kalau kemarin ada rumus tersendiri Chi kuadrat, ini ada rumus tersendiri untuk Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, di sini untuk kita menghitung uji Kolmogorov-Smirnov-nya ini, kita memerlukan bantuan tabel perhitungannya. Nah, tabel perhitungannya kurang lebih digambarkan seperti ini. Jadi ada XI itu adalah nilainya nanti ya. Kemudian Z sama dengan yang kita gunakan di Chi kuadrat. Rumus Z itu kan X dikurangi X bar dibagi dengan S. X barnya adalah rata-rata, S-nya adalah simbangan baku gitu ya. Kemudian kita juga butuh kolom FT, ada kolom FS. Nah, FT itu adalah probabilitas kumulatif teoritis, yaitu tabel kumulatif normal baku Z yang kita gunakan kemarin pada waktu perhitungan uji Chi kuadrat ya. Ini ada di halaman 102 sampai 103. Nah, ini 102 ini kemarin kita juga gunakan ini untuk Kolmogorov-Smirnov, tabel kumulatif normal baku Z yang ada negatif dan ada positifnya. Nanti kita gunakan lagi di Kolmogorov-Smirnov. Kemarin kita gunakan di Chi kuadrat, sekarang kita gunakan lagi di Kolmogorov-Smirnov. Kemudian FS itu adalah probabilitas kumulatif sampel. Rumusnya adalah untuk FS ini rumusnya adalah frekuensi kumulatif data dibagi dengan N ya. Frekuensi kumulatif data Fkum, frekuensi kumulatif data dibagi dengan N ya. Kumulatif. Jadi nanti frekuensinya dikumulatifkan. Kemudian yang langkah ketiga itu adalah kita cari tabel Kolmogorov-Smirnov-nya.
Tabel Kolmogorov-Smirnovnya ini ada nanti di lampiran di bawah ya, di sini di halaman 109. Di sini nanti ada tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi kan di sini intinya kita akan membandingkan hasil perhitungannya, F hitung bukan F hitung ya, uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya itu hasilnya berapa, KS-nya, Kolmogorov-Smirnov hitungnya itu berapa, kemudian kita bandingkan dengan tabel KS-nya. Ya, setelah dibandingkan, apakah nanti kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau kurang dari, jika nilai terbesar dari harga mutlak FT dikurangi FS, ini maksudnya harga mutlak ya. Harga mutlak FT dikurangi FS. Harga mutlak itu adalah walaupun nanti di dalamnya adalah negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi, misalkan gini, harga mutlak negatif 5, itu nilainya adalah 5, positif 5. Harga mutlak dari 3, positif 3 tetap, bukan jadi negatif, lawannya ya. Jadi harga mutlak ini adalah harga di dalam harga mutlak ini adalah nanti nilainya positif. Jadi kalau harga mutlak 3 ya tetap positif. Kalau harga mutlak dari negatif 10, nanti nilainya positif 10. Kemudian di sini kita bandingkan nilai terbesar dari harga mutlak FT dikurangi FS. Jika kurang dari nilai tabel KS, maka H0 diterima. Jadi kalau H0 diterima, kesimpulannya adalah data berasal dari populasi berdistribusi normal. Tapi kalau nilai terbesarnya, nilai maksimumnya dari harga mutlak FT dikurangi FS itu lebih besar atau sama dengan dari nilai tabel KS, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Karena kalau H0 ditolak itu kan yang dibaca H1, ya, yang diterima adalah H1-nya. Nah, nanti baru kesimpulannya. Contoh soalnya, di sini ada berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik dengan kita ambil sampelnya adalah 20 orang secara random. Didapatkan beratnya adalah seperti ini. Selidikilah dengan alfa itu 5%, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini sudah diketahui rata-ratanya adalah 67,75, simpangan bakunya adalah 8,17. Kenapa harus kita cari dulu rata-rata dan simpangan baku? Kalau belum diketahui, berarti kita cari dulu ya, rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Karena untuk rata-rata dan simpangan baku ini kita gunakan untuk menghitung Z. Z kan rumusnya X min X bar per S ya. Jadi X barnya adalah rata-rata, S-nya adalah simpangan baku. Kita bahas untuk jawabnya. Yang pertama sesuai dengan prosedurnya tadi, prosedur pengujian hipotesis tadi. Yang pertama kita tuliskan dulu nih rumusan hipotesisnya. Jadi H0-nya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya adalah data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Baru yang kedua adalah kita buat tabelnya, tabel perhitungannya. Bentar, saya kecilkan dulu ya. Nah, di sini untuk tabel perhitungannya, tadi kan berat badannya kita sebut XI-nya. XI-nya kan di sini ya, urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil adalah ini 57. Nah, silahkan diurutkan 57-nya ada berapa nih? 1, ini 1, 2. Oh, 57-nya ada 2. Jadi silahkan dituliskan ada 2. Kemudian 58, 59, 60. 60-nya ada 2. 62-nya ada 2. 67-nya ada 2. 68-nya ada 2. Ya, silahkan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kan ada 20 ya tadi ya, 20 sampelnya. Kemudian jangan lupa dituliskan juga X barnya berapa, simpangan bakunya berapa. Kebetulan di soal ini sudah diketahui, jadi tidak usah dihitung, tidak usah menghitung. Kecuali kalau ada soal yang belum diketahui rata-rata dan simpangan baku, silahkan dihitung dahulu dengan menggunakan rumus rata-rata dan rumus simpangan baku. Kemudian kan ini panjang ya, ini 1 sampai 20. Bisa kita ringkas.
kita ringkas. Karena sini 57-nya ada 2, kita tulis nih 57-nya frekuensinya ada 2. Ini F itu frekuensi ya. Frekuensi. Ya. Frekuensi. Nah, frekuensinya ada 2. 58 ada 1. 59 1. 60 ada 2. 62 ada 2. 67 ada 2. 68 ada 2. 71, 72-nya 1. 74 1. 77 1. 78 1. 79 1. 80-nya ada 2. Jadi kita ringkas dari yang semula banyak ya barisnya ini. Kemudian kita cari F kumulatif. Ya, di sini adalah frekuensi kumulatif ini. F kum itu adalah frekuensi kumulatif. Ya, kita kumulatif kan tinggal kita jumlahkan. Ini 2. 2 tambah 1 3. 3 tambah 1 4 gitu ya. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Seperti kita pada waktu di OJIF ya, di OJIF. Nah, di situ juga ada frekuensi kumulatifnya kan. Kemudian 12 tambah 1 13, 13 tambah 1 14, 14 tambah 1 15, 15. Jadi tinggal ditambahkan sini, tinggal tambahkan sini gitu ya. Tambahkan, ini tambahkan lagi. Nah, yang terakhir pasti akan sebanyak frekuensinya. Frekuensinya tadi ada berapa sampel? 20 sampel. Di sini harus sesuai dengan frekuensinya. Kalau enggak, berarti ada kesalahan di tengah-tengah sebelumnya mungkin ya terkait penjumlahannya. Nah, itu terkait frekuensi kumulatif. Kemudian ada kolom Fs. Fs tadi apa? Kita lihat. Fs adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Jadi di sini 0,1 saya tulis di sini ya. Nah, Fs itu kan frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Ya. Fs, bentar. Fs itu adalah tadi frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Nah, sekarang untuk baris yang pertama ini. Untuk baris yang pertama ini, berarti frekuensi kumulatifnya itu adalah 2 kan ya. Frekuensi kumulatifnya 2, kemudian N-nya ada berapa? N-nya kan sampelnya ya ada 20 ya. Jadi untuk yang baris pertama tadi berarti Fs itu kan sama dengan F kum dibagi dengan N ya. Frekuensi kumulatifnya 2, N-nya 20. Berarti kan 2 dibagi 20. Silakan pakai kalkulator. Oh, ternyata hasilnya 0,1. Kemudian baris kedua berarti kan Fs sama dengan F kum dibagi dengan N. Kita lihat frekuensi kumulatifnya di baris kedua adalah 3 ya. 3, N-nya 20 ya, karena N-nya tetap sama. Jadi 3 dibagi 20. Oh, hasilnya 0,1. Sama kan 0,15. Kita coba nih di baris ke 3, 4, 5 misalkan baris kelima. Baris kelima ini F kum-nya 8 ya. Misalkan baris kelima. Nah, berarti Fs-nya adalah F kum dibagi dengan N. F kum-nya 8 dibagi dengan 20. Kita pakai kalkulator, 8 dibagi 20, hasilnya 0,4. Kita lihat di sini. 0,4 juga ini ya. Kemudian di baris terakhir, berarti kan F kum-nya ini kan 20 ya. 20 dibagi 20, nah 1. Jadi nanti Fs ini terakhirnya pasti 1. Gitu. Karena F kum dibagi dengan N.
Padahal di baris terakhir itu F-nya adalah ya N-nya itu kan. Nah, ini perhitungan terkait Fs. Kemudian setelah itu Z. Z-nya ini tadi kan sudah ya, Z-nya silahkan lihat di halaman 102 sampai 103. Nah, Z-nya lihat di halaman untuk Z, lihat halaman 102 sampai 103. Nah, ini untuk Z-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk Z-nya ini di baris yang pertama, baris ke-1 gitu ya. Nah, tadi kan Fs-nya berapa? 0,1. Fs-nya kan 0,1. Positif atau negatif? Positif ya. Nah, sekarang silahkan lihat Z-nya dengan 0,1 gitu ya. Jadi kita lihat ke Z-nya 0,1. Keliru. Keliru, maaf. Karena Z itu yang untuk dilihat di tabel itu adalah FT ya. Yang untuk dilihat di tabel itu adalah FT. Ini FT bukan Z. Karena kalau Z kita pakai rumus. Saya hapus dulu ya. Ya dulu. Ya. Yang dilihat di tabel itu adalah FT. Yang untuk Z kita hitung. Untuk Z berarti kita hitung. Z itu kan X min X bar dibagi dengan S ya. Berarti kalau yang baris ke-1, nah berarti Z sama dengan X-nya berapa? Z. Nah ini gunakan rumus X min X bar per S. Berarti X-nya kan 5, kita nggak melihat ini, udah nggak melihat ya. Kita melihatnya, terfokusnya adalah pada ini, X-nya ini. 57 ya. X-nya 57. Dikurangi X bar, ya, dikurangi X bar, dibagi dengan S. Berarti X-nya 57 dikurangi X bar, X barnya adalah 67,75. 67,75 dibagi dengan S-nya adalah 8,17 ya. Nah, sekarang silakan pakai kalkulator nih. 57 dikurangi 67,75 dibagi 8,17 ya. Saya coba pakai kalkulator. Ya, hasilnya itu negatif 1,31578 bla 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 banyak ya. Tapi ingat, Z itu bulatkan 2 desimal. Karena apa? 2 desimal. Karena apa? Kan kita mau lihat tabelnya ya. Tabelnya di tabel yang tadi kumulatif Z tadi. Karena di tabel kan hanya 2 desimal, seperti C kuadrat kemarin. Maka kita potong nih, hanya sampai di sini. Maka kita potong hanya sampai di sini. Jadi negatif 1,3, ini dibulatkan ya. Jadi negatif 1,32. Nah, itu untuk Z, baris yang pertama. Kemudian untuk baris kedua. Baris kedua, berarti Z sama dengan X-nya berapa di baris yang kedua nih? Baris kedua ini. Nah, 58 ya, X-nya 58. Berarti di sini 58 dikurangi 67,75 dibagi 8,17. Kita pakai kalkulator ya. Nah, 58 dikurangi 67,75 dibagi 8,17. Nah, hasilnya itu adalah negatif 1,19339 bla 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 bla. Jadi masih banyak ya. Tapi kita bulatkan 2 desimal. Nah, dibulatkan di 2 desimal di belakang komanya.
Jadi bulatkan 2 desimal di sini, jadi hasilnya negatif 1,19 ya, karena di sini 3, jadi tetap 9-nya. Nah, itu untuk perhitungan Z-nya. Nah, selanjutnya ke bawahnya sama ya. Setelah itu, kolom selanjutnya adalah FT. Nah, kolom FT ini lihat di halaman 102. Lihat halaman 102. Nah, kita lihat dari Z-nya, negatif 1,32. Kita lihat ya di 102, negatif 1,32. Nah, di sini ya, negatif 1,3, negatif 1,32, duanya ini ya. Ini. Nah, jadi ini ya 0,0934. Itu ya, 0,0. Nah, ini sama kan 0,093. Sama, misalkan ini negatif 0,09. Misalkan ini baris ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan baris ke 6. Negatif 0,09. Negatif 0,09. Ya, ini ya. Negatif 0,09. Nah, 0, ini ada bisa untuk negatif, bisa untuk positif karena kan 0 ya. 0. Nah, di sini negatif 0,09. Nah, 9-nya di sini. Nah, sini ya, negatif 0,09. Bisa untuk negatif, bisa untuk positif ya. Sama ini antara positif dengan negatifnya. Ini untuk negatif, ini yang untuk positif. Tapi hasilnya kan sama ya. 0,5359. Kemudian baris yang selanjutnya positif 0,03. 0,03 ini kan ya 0,5120. Gitu ya. Ini kan yang untuk negatif. Tapi sebenarnya 0 itu kan nggak ada negatif ya. Tapi di sini kan ada tulisan negatif. Kalau negatif disampaikan 0, positif ini juga dari 0. Tapi secara garis besar kalau bilangan itu 0 aja, kalau 0 aja. Kalau 0, berapa itu bisa ada positif ada negatifnya. Ya, jadi di sini ini yang negatif 0,09, ini yang positif 0,03 ya. Dan seterusnya silahkan dicari di tabelnya. Ini ya. FT seterusnya silahkan dicari sampai dengan Z-nya positif 1,50 ya. Kemudian di sini harga mutlak kolom terakhir, harga mutlak FT dikurangi FS. Untuk yang baris pertama. Berarti kalau di sini FT dikurangi FS, berarti di sini harga mutlak dari 0, saya tuliskan di atasnya ya. Coba tuliskan di sini. FT dikurangi FS ya. Nah, di sini kalau baris yang pertama, baris pertamanya, misalkan FT dikurangi FS, berarti sama dengan FT-nya berapa di baris pertama? 0,0934 ya. Dikurangi FS-nya 0,1. Nah, gitu. Silakan dikurangi dulu. 0,0934 dikurangi 0,1. Ternyata hasilnya adalah 0,0006 ya. Ya, 0,0006. Jadi kan kayak ya 0,006 ya. Ini ya, negatif ya, negatif 66. Nah, ini negatif 0,006. Nah, silakan dicari di kalkulator. Harga mutlak dari negatif 0,0066. Tapi di sini karena ada harga mutlak, maka
jadi positif ya, 0,0066 gitu ya. Misalkan untuk baris kedua, nah, FT dikurangi FS. Berarti sama dengan FT-nya kan di baris kedua 0,1170 ya. Dikurangi FS-nya di baris kedua 0,15 ini ya. Kita lihat kan. Nah, ini FT-nya 0,1170, FS-nya adalah 0,15. Nah, kemudian kita kurangin 0,1170 dikurangi 0,15. Nah, ternyata nilainya adalah harga mutlak dari negatif 0,003. Maksudnya harga mutlak dari negatif 0,033. Jadi karena di harga mutlak maka nilainya positif 0,033 ya. Gitu. Tapi di sini biar semuanya di belakang koma 4 angka, maka ini tambahin 0 gitu ya. Nah, coba di baris ini. Di baris ini FT-nya berarti baris berapa ini? 1, 2, 3. Baris 11 ya, baris 11. Baris ke-11. Berarti FT-nya di situ FT dikurangi FS, berarti FT-nya di situ adalah 0,8708 ya. Dikurangi FS-nya 0,8 gitu ya. Harganya adalah nilainya 0,8708 dikurangi 0,8. Nah, nilainya adalah harga mutlak dari positif 0,0708. Nah, di sini karena udah positif ya udah positif ya. Nah, dan seterusnya. Kan untuk dihitung sendiri. Sampai dengan baris terakhir, baris ke-14 ini ya. 14 ini. Setelah itu, yang kita lihat adalah nilai maksimumnya. Nilai paling gedenya. Makanya kenapa tadi di baris kedua ini tadi kan hanya 3 desimal. Kenapa kita jadikan 4 desimal dengan cara menambah 0 kan? Nah, itu karena biar ketahuan mana maksimumnya. Kalau sudah desimalnya sama seperti ini, tinggal maksimumnya adalah yang ini cuma 66, ini 330 gitu kan. Ini 577, ini 1289. Maka kita lihat aja di belakang komanya, 0 komanya yang paling gede itu adalah ini yang 1580 kan. Dibandingkan 1289 kan gede 1580 gitu. Nah, jadi maksimumnya adalah 0,1580. Nah, ini adalah Kolmogorov hitungnya. Nah, setelah Kolmogorov hitungnya ini, kita lihat nilai tabelnya, tabel Kolmogorovnya. Tadi N-nya 20, alfanya kan 5% ya, disuruhnya 5%. Maka kita lihat tabel di sini yang 5% dengan N-nya 20. Ini N-nya, alfanya ini, N-nya 20. N-nya 20, alfanya 5% di sini. Berarti 0,29. Ya, di sini 0,294. Nah, kita bandingkan antara maksimum tadi ya, maksimum dari harga mutlak FT kurangi FS, kita bandingkan dengan tabelnya, tabel KS-nya gitu ya. Nah, tadi maksimumnya kan 0,1580. Sekarang tabelnya adalah 0,294. Untuk membandingkan seperti ini, samakan aja. Ini kan 4 desimal. Ini baru 3 desimal. Tambahin 1. Nah, gitu ya. Jadi biar jadi 4 desimal. Kalau sudah sama-sama 4 desimal, baru kita bisa nih 1580 kayak 1500 gitu ya. Sama 2940 sama 2000. Nah, 15-nya ini lebih kecil atau lebih besar? Oh, ternyata lebih kecil gitu ya. Karena lebih kecil, kita lihat tadi H di sini. Karena lebih kecil, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, berarti yang dibaca adalah H0-nya ini. Ya.
Dan jadi H0-nya diterima, artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu adalah untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov. Jadi intinya rumuskan dulu hipotesis, hitung dengan rumusnya, kemudian hitung tabelnya, kemudian bandingkan. Nah, bandingkannya ini hasilnya dulu, hasil perhitungannya, baru dibandingkan dengan tabel. Jangan kebalik, jangan tabel yang di depan ya, tapi perhitungannya dulu yang di depan. Nah, setelah itu tinggal kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari H0 diterima, kalau lebih dari H0 ditolak. Gitu ya. Kemudian nanti kesimpulannya menyesuaikan dengan H0-nya diterima atau ditolak. Nah, itu untuk penjelasan singkat terkait uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Semoga dapat membantu. Ini ada tabelnya. Nanti jika ini kan disediakannya sampai 50 ya. Kalau N-nya lebih dari 50 silahkan bisa memakai rumus ini. Kalau 5% berarti misalkan Bu, saya 100 Bu ya. Jadi ini 1,36 dibagi akar 100 gitu ya. Nah, jadi tinggal berapa nilainya. Untuk kalian biar bisa mencoba, maka silakan kerjakan soal bab ini, bab Kolmogorov-Smirnovnya ini ya. Ini data tunggal ya. Jadi dibiarkanlah seperti ini, tetapi jadi nanti disingkat XI sama nanti ada F-nya seperti yang tadi ya. Oh, 15 ada berapa? Oh, ada 2 gitu ya. 20-nya ada 1, 25-nya ada 2, 30-nya oh ada 3 dan seterusnya. Sampai dengan kalau ini nomor ya, bukan data, ini nomor ya. Sampai dengan 80. Silahkan bisa dicoba, ini sama persis, hanya datanya aja berbeda. Hanya ini nanti nomornya 1 sampai 30 ya. Kemudian ini juga sudah diketahui rata-ratanya 45,53, simpangan bakunya 18,65. Alfanya 5%. Silakan untuk melakukan pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Ya, silakan untuk dikerjakan, biasa ditulis tangan di kertas gitu ya, kemudian di-scan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan di pertemuan kali ini terkait materi uji normalitas untuk data tunggal yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.